Ya pemirsa, pemerintah tengah menggodok aturan soal manajemen ASN yang salah satunya terkait anggota TNI Polri bisa masuk dalam tubuh ASN. Begitu pula sebaliknya, aturan ini ditargetkan rampung akhir April 2024. Dalam aturan ini disebutkan bahwa jabatan aparatur sipil negara atau ASN bisa diisi oleh prajurit TNI dan personil Polri. Begitu juga sebaliknya. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menjelaskan, aturan tersebut bersifat resiprokal dan akan diseleksi secara ketat. Aturan ini juga akan disesuaikan dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan. Ya pemirsa, rancangan peraturan pemerintah terkait manajemen aparatur sipil negara atau ASN menuai polemik, terutama soal aturan TNI Polri bisa menduduki jabatan sipil. Dan untuk membahas pro kontra isu ini, kami akan membahas lengkapnya bersama narasumber sore hari ini. Sudah ada anggota Komisi Aparatur Sipil Negara, Sri Hadiati Warakustriani, kemudian Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Profesor Irfan Ridwan Maksum. Dan sebelumnya pemirsa, kami juga telah mengundang dari pihak Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, namun sayang sekali belum ada yang memberikan respon. Dan kami juga masih menunggu Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif Al-A'raf yang akan segera bergabung. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Bu Ati, Prof. Irfan. Selamat sore. Selamat sore. Baik, ini saya harus tanyakan ke Bu Ati terlebih dahulu. Bu Ati, dari KSN sendiri bagaimana melihat rancangan manajemen ASN yang sedang disusun pemerintah ini? Apa urgensinya sebetulnya? Iya, terima kasih. Ini Sindo. Selamat sore Bapak-Bapak narasumber dan pemirsa. Jadi memang ini isu yang mungkin tidak baru sekarang saja ya, tapi sudah sejak zaman Orde Baru isu untuk TNI Polri masuk ke jabatan sipil ini sudah merebak gitu. Kita mencoba memperbaiki itu dengan Undang-Undang 5 sebetulnya, Undang-Undang 5 2014, di mana kemudian di sana jelas disebutkan bagi TNI Polri yang akan masuk ke jajaran jabatan sipil di kementerian maupun di LPMK, dia harus mengundurkan diri dari dinas aktif dan mengikuti instrumen seleksi terbuka. Jadi tidak kemudian tiba-tiba dia bisa masuk ke jajaran sipil. Tetapi ada Undang-Undang TNI 34 tahun 2004 yang kemudian membuat list atau di sana ada list 10 instansi yang bisa dimasuki oleh TNI, ya karena ini undang-undangnya Undang-Undang TNI. Jadi kan ada 3 undang-undang TNI, Undang-Undang Polri, kemudian kita membentuk Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Nah di dalam Undang-Undang TNI ada 10 kementerian atau lembaga yang bisa dimasuki TNI masih aktif. Nah ini yang kemudian menjadi pengecualian. Kemudian dengan Perpres ditambah 3 lagi, yaitu BNPT, kemudian Bakamla dan BNPB. Nah ini yang bisa dimasuki oleh TNI tanpa harus meninggalkan dinas aktifnya. Tetapi untuk Polri itu tidak disebut di Undang-Undang Polri. Dan sehingga dengan undang-undang 3 undang-undang ini mestinya yang diikuti kalau masuk ke jajaran sipil adalah Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang 5 2014 yang mereka harus lepas dari dinas aktif dan mengikuti seleksi terbuka. Nah ini sebetulnya yang harus diikuti kalau kita mengacu ke Undang-Undang 5. Tetapi Undang-Undang 20 ini membuka lebih lebar lagi. Bahkan tidak hanya kalau di Undang-Undang 5 itu hanya JPT Madya atau Eselon 1, sekarang bisa juga ke Eselon 2. Nah ini yang kemudian mungkin pertanyaannya adalah apakah ini nanti akan memotivasi ASN yang sudah ada atau justru mendemotivasi ASN yang sudah ada. Karena ASN ini kan juga ASN bukan ASN yang tidak punya talent ya. Ini kan ASN yang juga mempunyai talenta yang juga harus diperhitungkan. Kalau melihat urgensinya mestinya ke sana, Mbak. Oke, baik. Buat ini kan juga dalam rancangan yang baru ini berlaku secara resiprokal disebutkan, artinya ASN juga bisa masuk ke dalam jajaran dari TNI Polri. Anda melihat ini justru akan menguntungkan begitu artinya untuk mengisi jabatan? Ya. Sekarang begini, kalau TNI Polri masuk ke jajaran sipil itu adalah di top manager, ya JPT, jabatan pimpinan tinggi. Apakah kemudian ASN secara resiprokal tadi juga bisa masuk ke TNI dengan jabatan yang setara? Jadi kalau misalnya JPT Madya ya berarti jabatannya kan JPT Madya itu kan selevel dirjen. Apakah juga bisa masuk ASN selevel yang sama di
TNI Polri. Saya pikir tidak mungkin karena kan pasti hanya jabatan-jabatan tertentu yang bisa dimasuki sipil, misalnya Kepala Biro SDM. Kalau ada Kepala Biro SDM, itu pun juga harus paham betul tentang TNI dan Polri gitu ya. Jadi sampai di mana resiprokal ini berjalan? Apakah kemudian kalau ASN masuk ke jajaran TNI Polri juga akan sama kelasnya? Sedangkan sekarang banyak PS atau ASN yang di jajaran Polri itu bisa dikatakan dia tidak bisa masuk sampai ke JPT di lingkungan TNI maupun Polri. Kebanyakan hanya berhenti di middle manager, eselon 3 atau jabatan administrator. Ya, ini mungkin juga harus menjadi perhatian bagi decision maker nanti kalau membuat resiprokalnya itu sampai sejauh mana. Kalau TNI dan Polri masuk ke jajaran ASN itu sampai ke level JPT atau jabatan pimpinan tinggi yang di sini adalah eselon 1 dan eselon 2, apakah ASN juga bisa masuk setara ke jajaran TNI Polri? Mungkin itu, Mbak. Baik, Bu Ati, artinya dari KSN ini masih ada kekhawatiran nantinya kalaupun berlaku secara resiprokal, tapi ASN yang masuk ke instansi TNI Polri tidak mendapatkan jabatan yang setara dibandingkan TNI Polri yang masuk ke dalam struktur ASN begitu. Kita juga sore hari ini sudah bergabung bersama kami pengurus Sentra Inisiatif Al-A'raf. Selamat sore, Mas A'raf. Selamat sore, Mbak. Ya, Mas A'raf, ini tanggapannya bagaimana terkait dengan PP yang baru ini? Apakah Anda melihat ini menguntungkan atau justru merugikan? Tanggapannya buruk, merugikan. Baik, Mbak. Begini, Mbak. Indonesia ini sejak 98 telah menganut sistem politik demokrasi. Di dalam sistem politik demokrasi diharuskan apa yang disebut dengan penolakan terhadap monopoli kewenangan dan kekuasaan di satu lembaga. Oleh karenanya, di dalam negara demokrasi tidak boleh ada satu lembaga yang menjadi aktor, memonopoli seluruh kewenangan yang ada, sehingga harus dibagi. Oleh karenanya, dalam negara demokrasi harus ada diferensiasi fungsi, diferensiasi tugas, dan spesialisasi fungsi antar kelembagaan negara. Itu harus dibagi, karena kita menganut sistem demokrasi. Konsekuensinya, dibangunlah birokrasi, dibangunlah institusi TNI, dibangunlah kepolisian. Yang tugas masing-masing kelembagaan itu sudah memiliki diferensiasi tugas dan spesialisasi fungsi yang berbeda. Militer di Indonesia atau di negara manapun, raison d'être militer itu, hakikat dibentuknya militer itu adalah dididik, dilatih, dan dipersiapkan untuk perang. Itu doktrin militer. Sehingga militer itu bertugas untuk menghadapi kemungkinan ancaman perang, ancaman pertahanan. Jadi ketika dia masuk anggota militer, baik itu Tamtara, Petamtama, Bintara, ataupun Perwira, dia memang dilatih dan dididik oleh negara dan dibiayai untuk menghadapi ancaman perang. Itu spesialisasi fungsi dia. Dia memiliki pride itu. Di negara manapun itu tugasnya militer. Pada sisi lain, kepolisian adalah institusi yang dibangun untuk bertanggung jawab dalam kerangka penegakan hukum dan dalam kerangka fungsi keamanan ketertiban masyarakat. Itu dalam negara demokrasi ditegaskan seperti itu. Konsekuensinya apa? Biarlah militer itu bertugas dalam ruang dia untuk menjaga fungsi pertahanan dalam menghadapi ancaman perang. Dan biarkan pula polisi bekerja untuk menegakkan hukum dan keamanan ketertiban masyarakat. Jangan tarik dia untuk masuk duduk di jabatan sipil, karena itu keluar dari koridor tugas dan fungsi dia. Raison d'être dia, hakikat diri dia sebagai anggota militer yang dilatih dan dididik untuk perang. Nah, ini sesuatu komitmen politik reformasi dalam konteks demokrasi yang harus dijalankan secara penuh. Tapi di era pemerintahan Jokowi, Undang-Undang ASN membuka ruang militer untuk masuk duduk jabatan sipil. Dia hanya boleh di pengecualian diatur dalam Undang-Undang TNI yang terkait dengan pertahanan, Kementerian Pertahanan, dan lain sebagainya. Di luar itu dia harus tidak diizinkan dan tidak diperbolehkan. Karena kapasitas dia dibangun untuk fungsi pertahanan itu tadi, bukan untuk menduduki jabatan-jabatan sipil itu. Oleh karena itu, ini jelas kemunduran serius dalam era reformasi. Oke, Mas Al, mungkin apa kekhawatiran utama Anda kalau nanti TNI Polri ini bisa masuk menduduki jabatan struktural ASN begitu? Pertama, ini mengembalikan fungsi ABRI yang pernah terjadi pada era Orde Baru. Pada era Orde Baru, satu hal yang kita tolak masyarakat sipil, kelompok masyarakat sipil, ataupun kelompok kampus adalah
dominasi militer dalam jabatan sipil menjadi gubernur, anggota DPR, struktur sipil, dan lain sebagainya. Dan itu menjadi tidak baik karena birokrasi sipil jadi tidak berkembang. Yang kedua adalah, ini akan memutus ruang terjadinya sistem promosi dan reward yang baik di birokrasi sipil. Pada akhirnya, mereka-mereka yang duduk di jabatan sipil, pegawai negeri sipil yang berkarir sudah lama, akhirnya pupus dan kandas untuk duduk jadi direktur, dirjen, karena ada anggota militer atau anggota polisi aktif yang duduk masuk di jabatan sipil. Ini kemudian menjadi berbahaya gitu, bagi pengembangan dia. Sekian lama dia berkarir di pegawai negeri sipil, yang terjadi adalah dia dipangkas. Mohon maaf, Bu Sri, bukan soal ini akan membangun kompetensi dan memotivasi mereka. Faktanya adalah duduk di jabatan sipil itu bukan soal kompetensi dan kompetisi, tapi soal faktanya ada soal relasi politik, soal kedekatan politik yang terjadi. Ya, kalau kemudian relasi politiknya Presiden memiliki relasi kedekatan yang baik dengan militer, Panglima TNI ataupun Kapolri, maka Presiden akan permisif untuk memberikan ruang kepada militer duduk di jabatan sipil. Jadi nggak ada diskusi di sini tentang ini akan membangun motivasi atau memberikan kompetisi yang sehat. Enggak, ini justru menutup ruang bagi pegawai negeri sipil untuk berkarir dengan baik dalam jenjang mereka baik untuk menduduki jabatan-jabatan sipil. Potensi yang terjadi adalah ini akan mengganggu birokrasi sipil, bahkan menimbulkan konflik antara pegawai negeri sipil dan juga militer ataupun polisi yang duduk di jabatan sipil. Mereka akan mengeluh seperti yang terjadi selama ini. Sudah sekian lama berkarir, ujungnya yang menjadi dirjen adalah mereka yang datang dari anggota militer aktif. Ini sesuatu yang terjadi, Mbak, yang tentu akan menimbulkan kecewaan di bawah. Nah, mereka pada akhirnya manut-manut aja, tapi pada akhirnya mereka tetap mendugel di belakang bahwa ini jadi persoalan buat mereka. Itu, Mbak. Baik, kita ke Prof. Irfan mungkin. Prof, ini tadi kekhawatiran utama adalah ini bisa mengembalikan dwi fungsi ABRI. Begitu, apakah dari kacamata ilmu administrasi, mungkinkah ini memang kalau nantinya PP ini kemudian disahkan bisa berlaku seperti itu? Saya bertanya-tanya itu, munculnya PP ini kan kebijakan, policy. Itu mestinya dari public problem. Ini saya bertanya, apa betul unit ASN di Indonesia sekarang masih butuh militer? Gitu. Kalau praktek di negara-negara internasional sejak lama itu ketika unit sipil itu lemah, jadi perlu pendisiplinan gitu kira-kira, perlu kapasitas yang tinggi gitu. Dipercaya pada masa yang lalu militer lebih cepat, lebih efisien dari ASN. Kini di era knowledge dan teknologi globalisasi, saya sepakat dengan Mas Araf itu tadi bahwa ini bisa mendegradasi ASN, sipil maksud saya, lalu militer sendiri tidak fokus, ya, tidak profesional, gitu, terpecah, gitu. Jadi ini bisa dibilang kemunduran di era saat sekarang, gitu. Ya sebetulnya untuk menguatkan sipil, unit-unit sipil itu sekarang sudah punya LAN yang kuat karena teknologi knowledge base kuat betul. Kemenpan RB sudah bekali orang-orang yang bisa melatih trainer of trainer gitu, reformer of reformer gitu loh. Ya masuknya sipil itu flashback kalau saat sekarang gitu. Nah, maka pertanyaan saya apakah sudah dipotret? Mungkin ada yang butuh mungkin, tapi buat saya kebutuhan itu bisa dijawab oleh LAN, oleh Menpan RB ya. Jadi ini saya serius menanyakan yang merumuskan PP ini, public problemnya apa begitu loh. Ya. Jadi perlu diselidiki ini. Apakah tekanan politik, karena memang ada was-was barangkali, sehingga mungkin bisa membuka kesempatan untuk politisasi melalui jalur militer karena pemerintah bisa mengendalikan, ya. Dan itu kesannya kan merusak demokrasi kembali. Kita udah bangun demokrasi, malah mau dipakai untuk militer masuk ke situ lagi. Ini satu kemunduran ya, saya pikir, Mbak Valerin. Baik. Gitu. Prof. Irfan, tadi Anda menyebut Anda juga tidak mengetahui apa sebetulnya main problemnya dengan PP ini digodok, kemudian juga ada kesempatan nantinya politisasi melalui militer. Kalau menurut Prof. Irfan sendiri, jika nantinya PP ini kemudian dilanjutkan digodok, kemudian akan berjalan begitu, apakah ada poin-poin mungkin yang bisa ditambahkan supaya tadi ini tidak kemudian kembali ke dwi fungsi ABRI zaman dulu?
mungkin ya didasari atas kebutuhan. Lalu potret kebutuhan itu serius, gitu. Ya serius, tidak atas dasar mungkin ada kepentingan ya, power relation gitu. Jadi memang betul-betul kita harus potret kebutuhan yang ada, karena bisa jadi militer masuk untuk meningkatkan kapasitas, ya efisiensi dan sebagainya di beberapa unit yang dipotret betul-betul masih lemah gitu. Nah ini kan belum ada yang membuat potret yang serius ya. Saya pikir mungkin perlu dari Bu Hadiati nanti akan bicara. Nah kalau ada pun saya masih percaya pada saat sekarang itu ada Menpan RB sama LAN. Mungkin KSN juga masuk itu untuk menggodok bagaimana meningkatkan kapasitas tanpa harus ngundang militer. Jadi bisa saja kita pakai alat yang lain gitu. Nah kalau memang dipastikan itu seleksi ya, dan potret itu harus betul-betul serius, jangan dibiarkan power relation dan kepentingan gitu yang masuk di sana. Gitu Mbak. Baik. Bu Ati, ini mungkin pertanyaannya tadi untuk Bu Ati. Apakah Bu Ati sendiri dari KSN memang dilibatkan dalam proses penyusunan PP ini, Bu Ati? Sama sekali tidak terlibat, tidak dilibatkan. Tapi seperti tadi saya sampaikan, sebetulnya kan PP ini meneruskan Undang-Undang 20 2023 sebagai pengganti Undang-Undang 5 2014. Nah di Undang-Undang 5 2014 itu jelas sekali apa yang tadi dikhawatirkan Prof. Irfan maupun Mas Al, itu memang di sana sudah kita kunci bahwa TNI Polri itu tidak bisa masuk kecuali dia keluar dari dinas aktif dan melamar seperti yang lain melalui seleksi terbuka. Jadi posisinya sudah tidak TNI, sudah tidak Polri, dan itu hanya untuk jabatan eselon 1 saja. Tidak sampai ke eselon 2 apalagi sampai ke bawah. Nah, ini berubah dengan Undang-Undang 20 dan terus terang kami memang tidak dilibatkan banyak di dalam penyusunan undang-undang, apalagi di PP. Di PP sama sekali KASN tidak ada satupun yang terlibat di dalam PP. Nah ini kemudian menjadi bertambah luas. Terus terang kita yang mencoba melindungi ASN agak kecewa gitu ya, karena perlindungan ASN ini menjadi hilang. Apalagi sekarang kan KSN ini sudah tinggal menunggu waktu saja untuk hapus gitu kan. Ya ini juga kemudian siapa yang akan melindungi ASN yang sekarang ini saya bisa mengatakan sangat profesional, apalagi dengan perbaikan sistem rekrutmen dan sebagainya. Ini sudah sangat luar biasa ASN kita ini. Nah sekarang kemudian dengan intervensi TNI Polri yang masuk, tidak ada lagi perlindungan yang diberikan kepada ASN. Memang perlindungan ini pindah ke Kemenpan dan BKN, tapi dari lembaga yang independen ke lembaga yang eksekutif ini kan jadi beda mindsetnya. Perlindungan semula dilakukan KSN itu sebagai lembaga independen mandiri, tapi sekarang diberikan kepada Kemenpan dan BKN untuk melindungi ASN yang notabene Menpan dan BKN itu adalah lembaga eksekutif. Nah ini juga menjadi perhatian sebetulnya sampai kapan ini ASN kemudian akan bisa menjadi profesional mandiri kalau kemudian terus hanya menjadi objek dari kebijakan politik yang tidak pas menurut saya. Bu Tati, artinya dari KSN sendiri apakah setuju PP ini tetap dilanjutkan atau lebih baik tidak usah? Jujur kalau kami kembali lagi kepada perlakukan undang-undang ini berbeda. Jadi ada undang-undang TNI, ada undang-undang Polri, ada undang-undang aparatur sipil negara. Dengan kata-kata sipil, ini sudah mencerminkan kita tuh beda paradigma. Mereka komando, kita tuh partisipatif. Ini nggak akan bisa match, gitu kan. Kita melayani masyarakat secara total ASN itu. Sedangkan TNI Polri melayani negara. Ini kan beda antara negara dan masyarakat. Nah ini yang juga harus menjadi perhatian para pengambil kebijakan. Jadi tidak sekedar karena di sana banyak orang yang bintangnya belum turun gitu ya, terus terang saja di sini untuk turun itu harus masuk ke jabatan tertentu yang di sana sudah penuh sehingga kemudian pindahlah ke kementerian atau LPNK dan sebagainya. Ini jelas tidak wise menurut saya.
Oke, baik. Ke Pak Araf mungkin singkat saja, Pak Araf, ini tadi juga sudah dijelaskan oleh Prof. Irfan, kemudian juga Bu Tati, tadi bagaimana nantinya kalau ini berjalan bahwa TNI dan Polri memang harus terlebih dahulu mundur, kemudian juga hanya menempati jabatan di eselon 1 dan juga pemerintah pusat. Apakah ini menjawab kekhawatiran Anda, Pak Araf? Ya, tadi kalau penjelasan Bu Sri kan sebenarnya juga resisten terhadap ide ini sebenarnya, Bu. Dan juga Prof. Ridwan juga sama, gitu. Dan masyarakat sipil juga sama, Mbak. Jadi intinya problem dasar ini adalah terjadi ketika Undang-Undang ASN disahkan itu tahun 2023 tahun lalu, yang itu memberikan ruang supaya militer dan Polri masuk ke dalam wilayah jabatan sipil. Nah, sekarang mau dipertegas melalui peraturan pemerintah. Jadi Undang-Undang ASN yang sekarang bermasalah dan juga PP-nya bermasalah. Baiklah, misalkan diasumsikan bahwa mereka nanti akan pensiun dini ketika duduk jabatan sipil. Tapi toh itu juga akan menimbulkan kerutan dalam konteks sinergitas dan juga pengembangan ASN itu sendiri yang sudah lama akhirnya terpotong untuk duduk di jabatan-jabatan tertentu, apalagi eselon 1, karena mereka masuk. Padahal mereka punya kapasitas yang jauh lebih paham tentang wilayah itu karena dia berkarir di situ sudah lama. Kalah dengan mereka dari militer yang masuk, baru saja masuk karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, akhirnya karena kepentingan politik tertentu, akhirnya mereka masuk dalam jabatan itu. Ini yang menjadi tidak sehat. Saya merasa Undang-Undang ASN dan PP ini membuat birokrasi sipil menjadi tidak sehat, membuat demokrasi menjadi tidak sehat. Dan ini akan menimbulkan masalah baru dalam konteks dinamika pegawai sipil, birokrasi sipil, dan demokrasi Indonesia secara umum. Dengan kata lain, akan ada migrasi militer ke dalam ruang jabatan sipil yang untuk karena tidak ada jabatan di institusi mereka, akhirnya migrasi ke jabatan sipil. Sementara Mbak, kita tahu di jabatan sipil sendiri di bawah itu untuk naik ke jabatan-jabatan eselon 2 dan eselon 1 aja susahnya minta ampun. Mereka di antara mereka aja udah sulit, ditambah lagi dengan pihak luar yang bukan menjadi bagian dari ASN masuk. Sehingga buat saya, waduh, saya nggak bayangkan tuh para pegawai negeri sipil mereka akan mengeluh dan melihat, waduh, kalau begini caranya kita nggak usah kerja secara serius lah. Orang nanti ujung-ujungnya yang jadi pejabat bukan kita kok. Mereka yang punya relasi politik dan itu juga dari pejabat lain. Jadi nggak profesional, pelayanan tidak menjadi maksimal. Ini menjadi masalah, Pak. Gitu. Problemnya ada di Undang-Undang ASN dan mungkin kita akan pertimbangkan untuk melakukan gugatan judicial review terhadap Undang-Undang ASN ini karena kita anggap menimbulkan ketidakpastian hukum yang diatur dalam konstitusi. Kita masih pertimbangkan untuk hal itu. Terima kasih, Mbak. Baik, terakhir mungkin closing statement dari Prof. Irfan. Prof. Irfan, ini tanggapan Anda apakah dari administrasi sendiri seharusnya PP ini tetap dilanjutkan atau bagaimana supaya betul-betul dipastikan tidak ada isu-isu terkait politisasi tadi, kemudian juga masalah di birokrasi dan bagaimana nanti implementasinya? Maaf Prof. Irfan, suaranya masih di mute nampaknya. Maaf, waduh, kasihkan dengerin. Saya pikir pemerintah harus banyak sekali mendengarkan secara serius masukan dari semua pihak, ya, karena ini soal yang complicated kalau diputus, ya, dengan terus bahwa Polri bisa masuk ke jabatan sipil gitu, ya, TNI Polri bisa masuk itu dampaknya masif, sistemik, hingga harus betul diperhatikan. Nah, ini menurut saya nggak boleh sepihak di dalam memutuskan, harus sudah juga inklusif untuk mendengarkan suara Pak Araf tadi juga sudah sangat mewakili juga dari Ibu Hatiati. Saya kira dibuka saja, ya, karena problem yang dihadapi itu apa sebetulnya, hingga solusinya adalah TNI Polri masuk ke unit ASN. Nah, ini saja sudah sangat penting. Jadi bisa jadi ini di stop dulu, ya, di stop dulu untuk perumusan kebijakannya yang secara serius. Kita apakah memang betul solusi seperti ini untuk atasi reformasi di dalam birokrasi kita, salah satunya membenahi ASN dengan mengundang TNI Polri. Ini belum tentu menurut saya, ya. Jadi pemerintah buka saja dengan berbagai pihak, dengarkan secara serius. Saya yakin banyak yang tidak setuju. Saya sudah prediksi tidak setuju, sehingga ini harus juga menjadi perhatian pemerintah. Demikian Mbak Nadia Valeri. Baik,
Karena dampaknya masif dan sistemik, nampaknya ini masih harus dipikir-pikir lagi oleh pemerintah, karena tadi juga menurut Prof. Irfan tadi dan juga Mas Araf dan juga Bu Tati, ini memang belum apa sebetulnya masalahnya ataupun urgensinya sampai harus ada PP ini, begitu. Terima kasih banyak sudah berbagi pandangannya pada sore hari ini, anggota Komisi Aparatur Sipil Negara Sri Hadiati Warakustriani, Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif Al-A'raf dan Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Profesor Irfan Ridwan Maksum, telah bergabung di Sindo Sore. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu. Selamat sore, salam sehat. Terima kasih kembali. Terima kasih.